Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala murduni wa din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din, amma ba'd. Alhamdulillah, masyaallah muslimin, para pemirsa Ramadan TV yang dimuliakan Allah Ta'ala. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di kesempatan kali ini. Kembali Allah Ta'ala melimpahkan nikmat yang banyak kepada kita, hingga di kesempatan kali ini kita bisa melanjutkan pelajaran kita, yang pelajaran yang sangat berharga, itu pelajaran bahasa Arab. Yang mana dalam pelajaran ini kita semuanya berharap kepada Allah Ta'ala bahwasanya ketika Allah telah menjadikan bahasa Arab ini sebagai bahasa yang Allah pilih menjadi bahasa penghubung, ya, bahasa komunikasi antara kita dengannya, maka kita berharap dengan kita memahami bahasa ini, berarti kita juga semakin dekat kepada Allah Ta'ala dan semakin memahami maksud-maksud Allah Ta'ala. Amin. Maka dari sini para pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah Ta'ala, kita memohon kepada Allah agar kita diberikan kemudahan dalam kita memahami ilmu bahasa Arab ini. Baiklah para pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah Ta'ala, kita sekarang melanjutkan masih dari pelajaran kita dari kitab Durusul Lughal Arabiyyah li ghairi natiqin biha karya Dr. Abdul Rahim, terbitan dari Islamic University of Madinah. Dan insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan apa yang sudah kita pelajari dari kitab jilid yang ketiga Jilid yang ketiga kita masuk pelajaran yang ke-8. Dan insya Allah kita akan lanjutkan latihannya, yaitu di latihan yang kelima. Ya, bisa dibuka bukunya jilid 3 halaman 72. Ya. Di latihan kelima, mu'alif menyampaikan warada fid dars ya waladu wa ya maliku ayyuhuma iktasabat ta'rifa bin nida. Di dalam pelajaran kita mendapati ada kata ya waladu dan ya maliku. Nah, dari kedua kata ini, manakah dari keduanya yang dia itu menjadi ma'rifat disebabkan dengan adanya nida? Jadi yang berubah menjadi ma'rifat karena faktor nida itu yang mana? Baik, nah kira-kira bisa coba dikerjakan dulu, nanti kita cocokkan jawaban-jawabannya. Silakan dikerjakan dan di-pause videonya. Nah, baik para pemirsa, kalau sudah selesai coba kita akan berikan penjelasan terkait dengan ya waladu dan ya maliku. Nah, untuk yang pertama dulu, ya waladu kata ini kalau dipisah berarti kan dia berasal dari kata iya ditambah dengan waladun. Ya, coba lihat ini iya dan waladun. Ya. Nah, sementara kalau kata ya maliku ya maliku ini kan dari ya yang ditambah dengan kata malikun. Nah, coba kita perhatikan di sini. Di kata waladun dan di kata malikun. Baik. Nah, kalau kita perhatikan dari kedua kata ini, kata waladun. Waladun ini secara ini dia adalah nakiroh dia adalah nakiroh. Nah, sedangkan kata malikun ini kalau dia berdiri sendiri maka dia adalah makrifat Kenapa makrifat? Karena dia isim alam nama orang.
Jadi ya, sehingga di sini kita bisa memahami bedanya antara waladun dan malikun. Ya. Nah, kalau udah seperti ini berarti kan kita bisa melihat ya dalam konteks di sini ya waladu ya maka ini adalah ma'rifat. Ya maliku adalah ma'rifat. Nah, berarti dari kedua contoh ini ya yang berubah ya. Jadi yang berubah karena ada nida dari nakir menjadi ma'rifat itu yang mana? Ya yang waladun ya. Jadi kalau pertanyaannya adalah manakah yang berubah menjadi nakir karena ini berarti jawabannya adalah yang waladun ini ya. Waladun dari nakiro berubah menjadi makrifat dengan adanya tambahan huruf nidaiyah. Ya. Jadi ini yang kemudian ya yang berubah ya. Jadi jawabannya adalah yang ya waladu. Nah, adapun kalau yang ya malikun dia tidak berubah, makanya kemudian dia tetap ya. Jadi karena tidak perubahan, dia sudah ma'rifat atau ma'rifat ya, maka tidak ada pengaruh dari kata iya tersebut. Nah, bisa dipahami ya. Jadi seperti itulah untuk memahami tentang ya kata ya waladu dan ya maliku tersebut. Baik. Jadi kalau ditanya ayuhuma iktasaba ta'rif nida, ya waladun ya. Ya waladun ini yang jawabannya. Baik. Nah, kemudian kita lanjutkan ya untuk latihan berikutnya. Ya. Latihan berikutnya ya. Mu'alif menyampaikan perintah Iqra al-hadis al-ati. Bacalah hadis berikut ini. Wa'ayyin ya ma fihi minan nakirat wal ma'arif, dan tentukan manakah yang termasuk dari nakirat dan ma'rifat ya. Wadhkur nau'a kulli ma'rifatin, dan sebutkan ya jenis dari ma'rifatnya. Nah, jadi sekarang kita akan melihat dari hadis ini ya manakah yang termasuk nakirat dan manakah yang termasuk ma'rifat dan jenis ma'rifatnya apa. Nah, silakan bisa dikerjakan dulu ya. Nanti kita cocokkan jawaban-jawabannya. Baik, silakan dikerjakan dan di-pause videonya. Baiklah para pemirsa, kalau sudah ya, sekarang kita akan melihat yang nakirohnya dulu ya. Yang lebih mudah kita lihat untuk nakirohnya dulu. Ya, untuk nakiroh, karena dia cuma ada satu macam ya, berarti tinggal kita kasih tanda saja di dalam hadisnya ini. Baik. An Anas bin Malikin. Malikin ada tanwin. Apakah dia nakiroh? Bukan ya, karena dia isim alam berarti dia ma'rifat. Nah, kemudian di sini ada an-narjul. Jadi ingat ya, tandanya ma'rifat kemarin itu bahwasanya yaitu ditandai dengan tanwin ya, tidak ada alif lam dan menunjukkan makna yang masih global atau masih umum. Nah, di an-narjul ini ada tanwinnya, berarti dia nakirah ya. Sallallahu atas sa'a ya Rasulullah qala ma'adatulaha qala ma'adatulaha min kasiri sholatin. Nah, di sini ada lagi sholatin. Ya, sholatin ini nakirah ya. Wala saumin juga ada saum. Ya. Terus kemudian ada wala sodakotin. Ya, ini juga ada nakirah ya. Walakin ini itu taib. Nah, ini untuk nakirah-nakirahnya yang kita dapatkan dalam hadis ini ya. Nah, sekarang coba kita lanjutkan untuk melihat yang ma'rifatnya. Nah, karena ma'rifat dia harus menentukan jenisnya, ya maka kita tulis ulang ya. Baik. Yang bisa kita jelaskan ya, sekaligus jenis dari ma'rifatnya. Baik. Nah, yang pertama yang bisa kita dapatkan dari hadis ini Anas bin Malik ya, Anas bin Malik.
langsung aja ya kita di sini bisa kita tulis ya ism dulu ya, lalu di sini ya naul ma'rifat. Nah, kita yang pertama mendapatkan di sana Anas ya. Anas ibni Malik. Baik. Nah, Anas ibni Malik ini ma'rifat. Kenapa? Karena dia alam ya, ismu alam. Nah, lalu kemudian yang berikutnya ya kita mendapati an-nabiyah ya. An-nabiyah. An-nabiyah dia juga ma'rifat. Kenapa? Karena dia pakai alif lam ya. Pakai al di depannya an-nabiyah. Lalu kemudian kita lihat lagi di sini dari Sallallahu Alaihi Wasallam, di sini juga ada ya kata Allah ya, atau bisa nanti ya. Kita lanjut aja di sini ya. As-sa'ah, kita dapat lagi kata as-sa'ah. Ya, as-sa'ah ya, maka dia pakai alif lam ya. Lalu kemudian nah di sini kita mendapati ada ya ya. Ya nida. Ya Rasul. Ya. Ya sebenarnya Rasul ini dia faktor menjadi ma'rifatnya ada dua ya. Ya. Jadi kalau dari ya Rasul ini dia sudah menjadi ma'rifat dengan ya. Tapi kemudian dia juga menjadi ma'rifat dengan ketika dia diidhofahkan kepada mungkin kita dulu gini aja ya. Ya Rasul. Nah, ini berarti dia adalah an-nakirah al-maqsudah bin nida. Ya. Maqsudah bin nida. Nah, adapun faktor berikutnya ya. Dia juga bisa menjadi ma'rifat ya, kata Rasulnya ini. Jadi yang ma'rifat kan Rasulnya ini kan. Ya. Nah, berikutnya dia bisa menjadi ma'rifat juga kalau ya, kita lihat dulu. Nah, dia diidhofahkan ya. Rasulullah. Ya. Nah, di sini Rasulnya ini menjadi ma'rifat dengan cara diidhofahkan ya. Jadi al-mudhaf ila ma'rifatin. Ya. Jadi dia jenisnya masuk di sini. Ila ma'rifatin. Nah, jadi ketika diidhofahkan kepada Allah, ya maka dia menjadi ma'rifat. Nah, kemudian Allah sendiri kan ma'rifat nih. Nah, berarti ma'rifatnya dari apa? Dia termasuk isim alam ya. Ya, isim alam. Nah, baik. Nah, ini sudah Rasulullah. Lalu kemudian kita mendapat lagi kata a'datta ya. Ya. A'datta. Ya, mana yang ma'rifatnya ini? Ma'rifatnya ada di huruf ta-nya dia. Ya, di huruf ta-nya. Ta. Dia dhamir ya. Nah, lalu kemudian laha ya. Ya, hanya di situ yang masuk ya. Ya, jadi di sini hanya ya. Nah, ha ini juga termasuk dhamir ya. Nah, baik, lalu kalau kita lanjutkan lagi ya. Bisa kita lanjut dulu ya. Ma'adattalah ya. Kemudian nah di sini a'datu ya. Kalau tadi ini a'data maka di sini a'datu. Ya, jadi tadi kita bilang yang ini a'datta ya di sini. Ya, kita kasih kata berbedakan a'datta ya.
Maka kemudian yang berikutnya kita mendapati kata a'datu. Ya. Ya, di sini kita ganti ya menjadi a'datu. Ya, a'datu. Jadi ada tutunya ini ya domir juga untuk kata ganti saya ya. Nah, lalu laha sudah ya, laha tadi sudah kita. Nah, terus untuk kafir di sini ya dia termasuk nakirah ya karena dia diidhofakan kepada nakirah ya. Jadi dia nakirah. Terus Allah sudah rasulahu. Nah, rasulahu wa rasulahu di situ rasul menjadi ma'rifat ya. Karena diidhofakan kepada ma'rifat yaitu hu, domir ya. Jadi kita ambil hu-nya saja ya. Ya, karena rasul sudah tadi ya. Ya, rasulahu. Ya, berarti kita ambil hu-nya. Hu. Ya, ini adalah domir ya. Hu-nya, hiya hu ma'rifat. Kalau rasulnya juga ma'rifat, tapi kalau sudah ya kita sebutkan di sebutnya. Baik. Rasulahu qala ya anta. Ya, kita dapatkan kata anta. Anta jelas dia adalah domir ya. Lalu man ahbabta. Ya, di sini sebenarnya ada nih ya. Ma'adatu. Ya, ini sebenarnya dengan man ahbabta. Coba kita kelewatan tadi ya. Ma'adatu kita masukkan dulu. Ya, ma'adatu. Ya, ma'adatu ini ma-nya di sini ya, ma ya kita kasih keterangan aja. Kita ambil yang ma-nya ya. Ya, ma. Nah, ma-nya ini adalah al-ismul mausul ya. Al-ismul mausul. Nah, jadi ma-nya ini ma isim mausul. Lalu kemudian ya kita bisa mendapatkan lagi man ahbabta. Man ahbabta ini kita ambil man-nya ya. Man itu dia al-ismul mausul. Nah, kemudian juga masih man ahbabta ini juga kita bisa mendapatkan kata ta ya. Ya, yaitu ta-nya. Ya, ta. Maka di sini dia adalah ad-domir. Nah, kira-kira seperti ini para pendengar sekalian yang Allah Subhanahu wa taala ya. Dari apa yang kita bisa dapatkan ya. Dari sini kalau misalkan mau ditambahkan lagi ya di sini ada muttafaqun ya. Muttafaqun dia nakirah ya. Kalau muttafaqun dia nakirah. Kita kasih juga ya muttafaqun ya nakirah dan kemudian alaihi hi-nya ini domir ya, ma'rifat. Bihu tadi kan sudah ya. Ya, apa kita tulis saja alaihi. Nah, kalau hu ya sekarang hi. Ya, alaihi. Nah, ini juga domir ya. Baiklah para pemirsa, ini berarti sudah selesai ya dari latihan yang kelima dan yang ke. Nah, baiklah. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bermanfaat ya untuk diri saya dan untuk para pemirsa sekalian, dan kita coba sampai di sini dulu untuk pertemuan kali ini, dan kita berharap bahwasanya apa yang kita pelajari sedikit demi sedikit ini semakin menambah pemahaman kita terhadap apa yang menjadi kaidah-kaidah dalam bahasa Arab. Demikian, terima kasih. Kita akhiri. Subhanallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.